samping minuman itu sangat digemari dari berbagai kalangan ya, dari anak tentang minuman ini, akhirnya ya sudah saya diajari dengan sabar. Halo Sobat UKM, selamat datang di Ngejagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Jadi teman-teman, di tengah gempuran minuman-minuman kekinian, banyak banget yang sekedar tren hari ini, besoknya tenggelam, tidak ada kabar. Jadi di tengah gempuran tren yang terus mendatang, ada salah satu bisnis yang sangat menarik dan juga sangat-sangat eksotik teman-teman, dimana bukan cuma sekedar ikut-ikutan tren, tapi juga membangun strategi, membuat cerita, dan juga menjual mimpi. Hari ini kita akan bertemu di balik salah satu brand minuman yang bukan sekedar manis, tapi juga strateginya ini bikin laris. Kisah di balik Bosti, di mana brand teh tarik yang sedang naik daun ini akan kita gali bareng-bareng teman-teman. Lewat cerita hari ini, kita bukan cuma berbicara tentang ambisi, tapi juga tentang jatuh bangun dan tentang seni bertahan dalam kerasnya bisnis minuman. Selamat datang di Ngejagoin UKM edisi Bosti, dari cerita rasa ke cita-cita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak. Ibu boleh memperkenalkan diri ke teman-teman, terus dikasih tahu Ibu ini sebagai apa di Bosti. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Hari ini adalah soal luar biasa karena Bosti sudah dikasih kesempatan untuk hadir di sini untuk memperkenalkan diri. Saya kebetulan adalah pelaku usaha. Saya owner dari Bosti Teh Tarik Jelly. Jadi lebih dikenal sih kalau teman-teman menyebut saya Mami Bosti ya. Wow. Jadi lebih terkenal produknya daripada namanya. Gitu. Oke, mungkin Ibu boleh cerita nih Bu, gimana sih awal kepikiran bisa ada Bosti di mana Thai tea ini ada jelly-nya, gimana sih Bu? Boleh diceritain? Awalnya memang saya bukan pelaku usaha ya, dari awalnya itu saya dari pekerja kantoran yang pada saat itu memang saya harus meninggalkan zona aman untuk memikirkan di masa depan. Karena ini adalah usaha yang menurut saya adalah ini untuk warisan anak-anak saya. Jadi dengan segala ketakutan, dengan segala pikiran kita, saya mulai dikenalkan dari orang yang baik banget itu produk ini gitu. Saya diajarkan gitu ya, rezeki saya ya. Saya diajarkan oleh beliau bahwa kalau mau mulai bisnis, kamu bisnis minuman atau bisnis kuliner itu yang paling strateginya aman waktu itu adalah minuman gitu, karena di samping minuman itu sangat digemari dari berbagai kalangan ya, dari anak kecil sampai orang tua, juga aman gitu, maksudnya tidak begitu susah. Jadi dari situ beliau mengajarkan saya awalnya bagaimana usaha minuman ini, dari semuanya diajarkan dari beliau. Jadi sangat berterima kasih gitu, karena dari awalnya kan memang saya belum tahu sama sekali. Itu saja sih. Jadi memang ada seseorang di balik produk Ibu sekarang yang sangat membantu gitu ya Bu. Terus juga dijelaskan tadi bahwa saat itu memang minuman yang paling aman. Ya, nah, dari banyaknya minuman Ibu, kenapa sih Ibu milih Thai tea jelly enggak produk yang lain? Kenapa nih Bu? Karena waktu itu beliau itu, jadi sekali lagi saya cerita tentang beliau karena memang jasanya besar buat saya ya. Jadi beliau sempat usaha ini juga, karena sebelumnya nih Kak, saya pernah usaha baju, bikin butik juga saya pernah, rumah makan juga pernah, tapi akhirnya ya kandas gitu ya. Akhirnya ketemu dengan beliau ini, beliau sempat bikin produk yang sama dengan saya. Jadi intinya kalau beliau tuh bilang rezeki itu tidak kemana, rezeki itu ada yang tempatnya beda-beda. Kalaupun saya produknya sama, pasar kamu beda, pasar saya beda. Nah dari situ saya belajar dari beliau, karena waktu itu beliau sempat penjualannya sangat besar gitu, sangat tinggi gitu. Jadi itu yang membuat saya pede gitu. Di awal-awal itu juga beliau juga sangat terbuka untuk mengajari saya tentang minuman ini. Akhirnya ya sudah, saya diajari dengan sabar, saya dilatih dengan baik, open minded banget. Akhirnya ya udah terciptalah minuman ini. Waktu pertama buka nih Bu, pastikan setiap bisnis tuh punya hambatan masing-masing. Nah, ketakutan terbesar Ibu tuh apa sih Bu? Ketakutan saya pada waktu itu gini, karena saya memang bukan dari pelaku usaha, tentunya saya minim sekali tentang pengetahuan tentang itu. Saya tadinya kerja yang dari balik layar ya,
Gak hanya duduk, tiba-tiba saya harus terjun ini, jadi penjual iya, jadi produksi iya, jadi apapun iya, merangkup jadi satu. Yang apa ya, sampai teman-teman kerja tuh bilang kamu keluar cuma begitu doang gitu, cuma begitu doang gitu ya. Tapi semua saya jalanin ya. Dari yang akhirnya saya nggak bisa jualan, karena jujur aja Mbak, saya itu orangnya konsumtif. Saya senang membeli daripada menjual. Saya tidak punya pengalaman itu. Tentu saja saya ketakutan lah, nanti kalau nggak laku bagaimana. Yang saya berjuang panas-panas gitu, jadi sales marketing. Karena ini kan konsinyasi ya. Jadi saya dari warung ke warung, dari saya cari reseller, aduh panjang banget ceritanya. Dan itu sangat-sangat apa ya, buat saya itu adalah pelajaran buat saya sih. Gitu. Makanya saya bilang kalau sukses itu bukan dari uang, tapi buat saya sukses itu adalah mengalahkan rasa malu dan ego gitu untuk memulai semuanya itu. Bener-bener, karena nggak mudah ya kalau di awal-awal. Pasti banget. kayak yang kadang dipandang sebelah mata Banget, segala macam gitu ya Bu ya. Belum kalau ini nanti nggak jual gimana, nggak laku gimana, udah banyak produksi, bener banget, permodalan juga udah banyak gitu. Salah bener satunya banget seperti sih itu. Memang ngalahin ego itu yang paling sulit. Betul. Nah, cara ibu untuk menghadapi rasa takut-takut ibu itu gimana? Kita harus banyak belajar. Jadi kita nggak malu belajar dari teman-teman senior. Kebetulan teman-teman senior saya cukup banyak membantu ya. Jadi di Pasar Kemis itu kan banyak UKM yang memang sudah banyak namanya, yang sudah terkenal gitu ya, maksudnya sudah punya nama lah. Dan kita harus berani belajar dari mereka, gitu. Jangan malu-malu. Kita kan belajar untuk maju, gitu. Makanya kebetulan teman-teman saya juga mendukung, sangat mendukung. Jadi ya itu adalah berkat buat saya sih. Gitu. Masya Allah. Untuk awal-awal ibu menciptakan rasa jelly ini Bu, Thai tea jelly ini, gimana sih Bu cara meraciknya, mulai dari rasa Thai tea-nya, terus juga jelly-nya? Teh tarik ya, bukan Thai tea. Oh iya, jadi sorry. teh tarik Teh jelly, tarik, betul. sorry. Ya itu tadi dari Pak Haji saya melihat bahwa prospeknya bagus, beliau juga penjualannya bagus, dan ini minuman segar ya, karena tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Itu menjadi nilai plus buat produk kami gitu. Dari situ saya belajar bahwa oh iya ya, ini produknya sangat ringan, produknya juga bisa buat santai dalam kondisi apapun. Kalau minuman kan semua orang butuh. Benar. Minuman semua orang mengemari. Betul. Dari anak kecil sampai ke dewasa. Teh itu kan minuman tradisional. Benar. Yang tadinya hanya dikenal oleh orang-orang tua. Betul. Ya. Jadi saya menciptakan bagaimana anak muda ini untuk mencintai teh. Dengan cara modifikasi seperti ini, biar anak kecil juga bisa, oh teh itu ternyata bukan minuman jadul aja ya gitu. Teh ternyata bukan hanya untuk orang tua saja, tapi juga nikmat untuk anak-anak, bahkan ibu-ibu juga sangat gemar. Makanya ini jadi memang membuat komposisi yang bisa digemari sama seluruh kalangan gitu ya Bu ya. Untuk jelinya sendiri nih, kan biasanya teh tarik tuh memang teh tarik aja. Nah ini Ibu mengkombinasikan dengan jelly itu gimana? Ya itu tadi, anak-anak kan biasa suka jelly ya. Anak-anak tuh senang gitu kalau ada jelly gitu. Makanya biar lebih fleksibel lagi, biar lebih anak-anak mengenal lagi bagaimana cara saya namanya inovasi dari produk saya itu, supaya dari anak-anak dewasa juga mengemari. Saya campurlah jelly. Di samping itu, jelly itu kan mengenyangkan ya. Betul, jadi cocok juga untuk anak-anak gadis yang suka diet-diet gitu. Jadi penunda lapar juga bisa gitu. Bener emang strateginya dapat banget ya Bu ya. Ada inovasinya buat anak-anak, terus juga buat ganjel lapar juga bisa gitu. Mantap banget. Ini kita balik ke titik-titik Ibu waktu membangun bisnis nih Bu. Ada nggak sih titik-titik di mana kayak mamih ini hampir nyerah gitu? Waduh, bukan cuma itu sebenarnya ya. Bohong kalau kita kadang-kadang nggak ada kata-kata menyerah ya. Karena dari balik prosesnya itu jangan dilihat bosti sekarang, tetapi proses dulunya dari awal kita mempunyai produk ini sampai sekarang, tentunya banyak sekali hal-hal yang mesti kita hadapi. Itu tadi dari segi sosialisasinya, dari segi pandangan masyarakat yang tadi ya lu kerja begini, akhirnya cuma jadi begini. Kata cuma itu yang menjadi pemicu saya untuk terus bisa membuktikan bahwa dengan usaha kita bisa tidak hanya secara cuan kita bisa dapat banyak, bukan banyak ya tapi lebih, tetapi ini adalah bisa mewariskan usaha ke anak cucu kita nanti. Jadi ya banyak Mbak prosesnya ya Mbak.
menyerah tuh aku kadang-kadang suka berantem ya sama suami tentang usaha ini, karena kan biasa ya dua kepala gitu, beda pendapat itu pasti. Karena ekspektasiku tuh tentang Bosti ini, selain penjualan lewat reseller, aku juga pingin punya tempat yang penjualan online, offline gitu. Kayak siapa sih yang nggak pingin kayak Teguk, kayak Haus gitu. Itu juga menjadi salah satu motivasi saya. Tapi ya itu tadi, dengan itu nggak gampang ya. Bener. Jadi sempat juga kesulitan modal gitu, sempat juga kesulitan menjaring daya sumber manusianya, sempat bermasalah dengan pekerjanya, karyawannya, banyak. Dan itu pernah aku ada di titik paling rendah yang aku pengen ya udahlah, aku mau berhenti aja, enak kerja ternyata gitu. Tapi tidak semuanya. Jadi aku mikir, oh nanti aku punya karyawan yang harus dibayar gitu kan. Aku punya Bosti ini nggak gampang untuk awalnya, jadi kenapa aku harus menyerah. Itu sih. Dan terutama dukungan teman-teman semuanya. Teman-teman tuh sangat mendukung sekali. Jadi itu yang buat saya tetap lanjut sampai saat ini. Jadi memang menyerah itu ada gitu ya Bu, ada, tapi pasti. Motivasi seperti harus karyawan harus gimana, terus juga pikiran masa depan gitu, jangka panjang tuh tetap masih ada gitu ya Bu ya, sebagai motivasi. Nah kita kan ngomongin dari segala kalangan nih Bu. Anak muda ini kan sering kali tuh sering bosen gitu loh Bu. Nah gimana strategi Ibu biar anak muda tuh tetap suka gitu sama Bosti ini? Kalau aku sering ditanya kenapa Bosti tidak menciptakan banyak rasa gitu, aku tetap konsisten. Kebetulan aku ada 2 produk Mbak. Ini jadi teh tarik jelly. Ini aku juga mengeluarkan satu lagi, itu lemon serai. Mereknya Bosti juga. Nah kalau lemon serai ini lebih ke emak-emak ya, ibu-ibu lebih suka gitu, karena bisa untuk diet juga gitu kan. Nah untuk menjaga konsistensitas tadi, aku tetap pada kualitas produk. Jadi kualitas produk itu harus tetap dijaga. Bahan-bahanku terbuat dari bahan-bahan yang premium, yang tentunya bahan-bahan yang pilihan gitu ya. Jadi kalau ada harga, ada rupa, ada rasa enak, ya harus kualitasnya bagus bahan yang digunakan. Jadi cuma itu aja sih, menjaga konsistensinya di produknya sendiri ya. Seperti bahan-bahan pilihannya seperti gula, aku harus menggunakan merek ini. Tehnya juga aku harus tetap konsisten menggunakan ini, walaupun harganya naik turun mahal, tapi aku tetap menjaga kualitas. Karena aku percaya dengan menjaga kualitas, konsumenku nggak akan kabur gitu. Bener. Jadi emang strategi yang Ibu ambil tuh konsisten ya Bu ya. Jadi konsisten, kualitasnya tetap bagus, tetap enak. Karena biasanya kadang UMKM ini di awal-awal nih kualitasnya bagus, rasanya enak. Nah itu yang aku belajar dari situ. Betul. Tapi nanti belakang-belakangan harganya tetap sih, cuma rasanya tuh dikurang-kurangin gitu. Itu sih yang bikin kadang-kadang UMKM ini butuh banyak belajar juga dari Ibu mungkin. Nah ini berarti Ibu penjualannya di mana aja nih Bu? Saya tuh reseller ya, karena saya modelnya kan fasting. Jadi model kayak konsinyasi ke warung-warung reseller. Itu saya awalnya ada 134 reseller, tetapi yang sekarang saya agak lumayan itu saya kemitraan. Kemitraan itu saya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada koperasi gitu. Jadi ada 4 perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Bosti. Wow, luar biasa sekali. Itu awal-awal menjalin kemitraan tuh gimana Bu? Di Indonesia ini kan model KKN itu masih kental ya. Betul. Jadi karena dulu saya bekerja di bidang marketing juga, tentunya teman-teman dari dulu tempat kerja saya tuh menjadi pasukan atau menjadi tempat bantuan saya untuk membangun network gitu, membangun link kerja gitu. Jadi ya biasalah, tolong dong, aku punya produk nih, lu bisa nggak masarin di mana gitu. Nah itu saya manfaatin. Nah akhirnya mereka juga, oh ya udah saya bantu kesini gitu. Berarti memang kontribusi dari kemitraan atau mungkin ini kerja sama kolaborasi itu sangat penting ya Bu ya? Penting banget. Kita itu usaha nggak boleh egois. Kita itu jadi pengusaha nggak boleh egois lah ya, harus bermitra. Kalau kita mau berkembang ya mitra kita harus banyak. Network kita harus luas. Betul sekali. Gitu. Di zaman media sosial kayak gini ya Bu sekarang. Bisnis itu kalau pakai media sosial itu bisa keangkat banget. Oh banget. Tapi apalagi, kadang bisa menjatuhkan juga Bu. Nah kita yang harus hati-hati itu. Nah cara Ibu untuk ngadepin dunia digital yang cepat banget berubah ini nih, kayak yang set itu gimana sih Bu? Ya kita harus ini ya, dunia internet itu kan sangat pesat ya. Kita mau nggak mau harus belajar dari situ, karena harus menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi.
terutama untuk dunia internet ini yang yang gaptek, yang apa ya ketinggalan. Bener. Gitu kan. Nah, untuk mensiasati itu misalnya kita harus tetap menjaga nama baik kita sih ya. Tentunya ya itu tadi, yang kita punya produk itu seperti anak kita sendiri yang harus kita jaga dengan baik gitu. Kita kemitraan dengan orang juga harus menjaga dengan baik. Jangan sampai kita kemitraan atau nanti kita sama customer atau pelanggan ada hal yang baik, pelayanan kita nggak bagus. Jadi intinya kita harus memberikan pelayanan sebaik mungkin gitu. Berikan pelayanan sebaik mungkin teman-teman. Hargain produk teman-teman tuh sebagai anak sendiri. Dijaga, dirawat. Bener-bener supaya orang lain sayang, kita sayang, orang lain juga sayang bener juga banget. gitu. Jadi emang produk itu kayak anak gitu ya Bu ya. Betul. Luar biasa banget. Kan di era gempuran media sosial ini Ibu tadi bilang mengikuti perkembangan zaman gitu. Tapi pernah gak sih Bu ada kayak komentar pedas yang bikin kayak Ibu ini mikirin banget gitu, overthinking? Jadi bohong kalau kita bilang enggak ya. Iya benar. Karena maupun di media sosial atau di bahkan kehidupan sehari-hari itu pasti kita akan menghadapi orang-orang seperti itu. Tapi nggak usah khawatir buat teman-teman. Kalau buat saya itu adalah cambukan ya. Artinya ketika orang berpendapat buruk atau negatif dengan kita, bagaimana cara kita mensiasati hal yang buruk itu menjadi cambuk buat kita. Jadi buat pelajaran aja. Misalnya kita apa sih itu gitu, kata-kata yang sekiranya membuat sakit hati kita, nggak usah didengerin gitu. Yang penting kita fokus memberikan hal yang terbaik gitu. Itu biasalah kayak gitu. Iri kan tandanya nggak mampu. Bener. Jadi buat mereka, buat teman-teman yang memang pernah memberikan komentar nggak baik di media sosial maupun di kehidupan kita, itu jadikan cambuk buat kita untuk lebih maju lagi gitu.